Selamat datang di Horor Pejalan Kaki. Sebelum kamu melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Selamat mendengarkan cerita horor ini. Selamat malam. Kali ini saya akan bercerita tentang kisah salah satu teman saya yang memilih langkah untuk membuka mata batinnya. Namun, setelah dia membuka mata batinnya, dia merasa menyesal karena dia bisa melihat sosok-sosok menyeramkan yang ada di sekitarnya. Masih ingat dengan Z, teman saya yang pernah melihat sosok ular yang besar di depan TPU Kanagawat. Z merupakan salah satu orang yang dulunya tidak percaya dengan hal-hal mistis. Dia merasa cerita tersebut hanya sugesti saja atau hanya mimpi buruk yang pernah dialami oleh orang lain. Pada saat itu, dia merasa tertantang. Apakah benar ada makhluk gaib yang ada di sekitarnya? Lalu salah satu temannya mencoba meyakinkannya. Meskipun watak Z cukup keras, dia hanya tahu bahwa apa yang dipikirannya itu adalah benar. Tiba-tiba malam itu, dia datang ke rumah temannya dan mereka bercerita tentang hal mistis. Di tengah rasa tidak percayanya Z tentang hal itu, akhirnya temannya menantang dia untuk bisa melihat makhluk astral yang selama ini temannya cerita. Z pun merasa tertantang dan akhirnya pada malam jam 12, temannya itu lalu menyuruh Z menutup matanya. Dan temannya akhirnya membaca doa-doa yang terdengar sangat lembut. Tak lama kemudian, Z membuka matanya. Dia lalu disuruh menghadap kaca dengan tidak ada penerangan sama sekali. Di depan kaca itu, dia kaget karena dia melihat penampakan wajahnya yang sangat menyeramkan, sangat seram, dan tidak beraturan. Tak berapa lama dia melihat wajahnya itu. Akhirnya dia menutup wajahnya. Temannya yang melihat Z tanpa ketakutan akhirnya menghidupkan lampu dan berusaha menenangkan Z. Teman Z pun bercerita, jika kamu meninggal pada hari ini, kemungkinan itu wajah kamu yang terakhir kalinya. Z pun terdiam. Tak lama kemudian, dia kembali ke rumah dan melaksanakan aktivitasnya seperti biasa. Namun, setelah kejadian itu, dia sering melihat bayangan-bayangan hitam dan putih sekelebat yang ada di rumahnya, di kantornya, di tempat temannya, dan di beberapa lokasi yang menurutnya menyeramkan. Di suatu malam di rumahnya, saya tiba-tiba terbangun. Dia merasa lapar dan bergegas ke dapur untuk memasak mie. Dapur rumahnya tepat di bawah tangga lantai 2. Ketika dia memasak, di tengah tangga dia melihat ada sosok pria yang sedang berdiri. Awalnya dia mengira itu bapaknya, karena kebiasaan bapaknya selalu menakut-nakutinya di malam hari. Awalnya Z tidak menghiraukan sosok pria itu. Dia masih berpikiran kalau pria itu adalah bapaknya. Namun lama-kelamaan, dia mulai curiga. Kenapa pria tersebut tidak bergerak dari posisinya awal? Sedangkan bapaknya tidak mungkin bisa lama berdiri di posisi itu.
Dia pun sesekali memperhatikan sosok pria itu yang semakin lama semakin menyeramkan. Ketika dia mulai melihat dengan matanya, si kaget karena baju yang digunakan oleh pria yang berdiri di tangga itu seperti baju tentara di masa lalu, tentara di zaman perang. Tiba-tiba si langsung menghentikan aktivitasnya memasak. Dia langsung bergegas keluar dari dapur dan masuk ke kamarnya. Penampakan demi penampakan terus terlihat di mata Z. Akhirnya dia sadar bahwa ada makhluk astral di sekitarnya. Dia juga sering melihat bayangan hitam yang berdiri di depan pintu kamarnya karena ventilasi kamarnya tiba-tiba tertutup dengan bayangan hitam. Dia pun berusaha cuek, namun ada rasa ketakutan yang tidak bisa dikeluarkannya. Di tengah rasa ketakutan, Ri pun ingin sekali menutup mata batinnya yang sudah terbuka. Namun temannya bilang bahwa itu tidak akan mungkin terjadi. Ri pun berusaha pasrah dan menerima kenyataan bahwa sekarang dia bisa melihat makhluk astral yang ada di dekatnya. Ri sering bercerita jika penampakan-penampakan dalam bentuk yang jelas sangat jarang dilihatnya. Tapi dia bisa merasakan aura negatif atau positif di tempat yang dia datangi. Insting dia juga semakin kuat karena sebelum dia membuka aura, dia mempunyai insting yang sangat tajam. Dengan dibukanya mata batinnya itu, dia semakin jelas bisa merasakan apakah seseorang yang dilihatnya mempunyai niat baik atau jahat. Dia juga sering menghindar ketika harus melewati jalan pekuburan. Lebih baik dia memilih jalan memutar dibanding harus melewati pemakaman. Entah kenapa, tapi dia merasakan hal-hal yang tidak enak ketika dia melewati kawasan tersebut. Ini adalah kisah nyata yang diceritakan ke Horor pejalan kaki. Untuk mendapatkan cerita mistis lainnya, jangan lupa klik lonceng di sudut kanan, follow Instagram di @pejalankaki.101 dan Twitter @pejalankaki101. Selamat malam.